Pemirsa, sejatinya umat manusia tidak pernah menghadapi peperangan. Namun kenyataan sejarah membuktikan bahwa sepanjang peradaban manusia ternyata dipenuhi dengan perang antara berbagai kekuasaan dan kekuatan. Sejak zaman kerajaan hingga zaman modern, dunia terus bergejolak. Tak terhingga kerugian yang diderita oleh negara-negara yang terlibat dalam peperangan, baik Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Lebih dari 80 juta penduduk dunia tewas dan cacat akibat perang. Belum lagi kerugian secara ekonomi, materi, dan politik. Saya Endro dari Barata Online City Loving and Living mengajak Anda untuk kembali mengingat masa kelam yang pernah terjadi dalam peradaban umat manusia. Sejarah mencatat bahwa peradaban manusia dilanda Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918. Perang hebat ini pada awalnya hanya terjadi di kawasan benua Eropa, namun kemudian meluas ke negara-negara di kawasan benua Amerika dan Asia, seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Itulah sebabnya perang ini disebut Perang Dunia. Perang Dunia Pertama tidak terjadi dengan begitu saja, karena suatu peristiwa pasti ada sebabnya. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Italia, Prancis, dan Belgia mengalami kemajuan industri yang sangat pesat. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya persaingan ekonomi di antara negara-negara tersebut untuk mendapatkan bahan baku dan daerah pemasaran. Untuk memenuhi kebutuhan industrinya, negara-negara Eropa itu melakukan ekspansi atau perluasan wilayah dengan menduduki negara lain. Misalnya Inggris menduduki Malaysia, Singapura, India, Afrika Selatan, dan Mesir. Bangsa Perancis berhasil menduduki Kamboja, Laos, Maroko, dan Tunisia. Bangsa Jerman berhasil menduduki Afrika Barat Daya, sedangkan Italia berhasil menduduki Afrika Utara. Usaha memperluas daerah jajahan ini seringkali menjadi persengketaan di antara negara-negara itu. Maka persaingan yang semula hanya di bidang ekonomi berkembang menjadi persaingan politik. Misalnya Italia dan Prancis sama-sama ingin menguasai daerah Afrika Utara. Jerman dan Prancis memperebutkan daerah Ruhr. Austria dan Rusia memperebutkan daerah Balkan. Jerman dan Inggris memperebutkan daerah Timur Tengah. Dari persaingan politik tersebut, terjadi peperangan di antara negara-negara Eropa yang saling bermusuhan tersebut. Situasi pertentangan yang semakin runcing menyebabkan munculnya persekutuan di antara negara-negara tersebut. Pada 1882, antara Jerman, Austria, dan Italia membentuk persatuan militer yang disebut Triple Alliance. Akibatnya, timbul reaksi dari Inggris dan Prancis dengan membentuk Entente Cordiale pada tahun 1904 dan pada 1907 menjadi Triple Entente setelah Rusia bergabung menjadi anggota baru. Maka dunia pada saat itu sudah terbagi menjadi dua blok militer besar yang siap menerkam satu sama lain. Persaingan di antara negara-negara persekutuan militer tadi saling mengancam stabilitas negara-negara lainnya. Akibatnya, mereka mengembangkan industri militernya untuk menghasilkan senjata-senjata perang. Insiden yang menyebabkan perang antar negara-negara Eropa pada 1914 adalah kejadian di daerah Balkan. Daerah Balkan merupakan wilayah yang strategis karena merupakan daerah penghubung antara Eropa dan Asia. Ketegangan di daerah Balkan dimulai dengan perang antara Austria dan Serbia. Serbia bercita-cita ingin mempersatukan bangsa-bangsa Slavia Selatan dalam satu negara besar yang meliputi Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Macedonia, dan Serbia dengan dipimpin oleh Serbia sendiri. Pada tahun 1878, Kongres Berlin memutuskan bahwa Serbia diberikan kemerdekaan penuh, sedangkan Bosnia dan Herzegovina masih tetap diduduki oleh Austria.
Perebutan kekuasaan daerah Balkan inilah yang menjadi penyebab timbulnya pertentangan antara Austria dan Serbia. Hal yang mengkhawatirkan bagi Austria adalah gerakan suku bangsa Slavia atau gerakan Pan-Slavianisme, yaitu Bosnia dan Herzegovina. Gerakan ini didukung oleh Serbia yang juga musuh Austria. Pada tanggal 28 Juni 1914, pemerintah Austria mengutus putra mahkotanya, yakni Franz Ferdinand, dengan tujuan untuk menenangkan rakyat Slavia di Sarajevo, Bosnia. Akan tetapi, Franz Ferdinand ditembak mati oleh seorang pemberontak Serbia bernama Gavrilo Princip. Dari hasil penyelidikan kasus tersebut, ternyata pembunuhan itu sudah direncanakan sebelumnya di Belgrado atau Serbia. Adapun yang terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut adalah pihak militer dan pemerintah Serbia sendiri. Pada 23 Juli 1914, Menteri Luar Negeri Austria, Leopold von Berthold, mengeluarkan ultimatum yang menyatakan bahwa pemerintah Serbia harus menindas semua gerakan anti-Austria di Serbia dan memecat pejabat-pejabat yang bersalah. Para pejabat Austria diizinkan untuk membantu gerakan penindasan kaum pemberontak dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang terlibat dalam pembunuhan putra mahkota Austria. Jawaban ultimatum tersebut ditunggu dalam waktu 48 jam. Pemerintah Serbia akan memenuhi sebagian besar tuntutan Austria, tetapi diikuti dengan tindakan mobilisasi menghadapi perang. Pemerintah Austria menganggap jawaban ultimatum tersebut tidak memuaskan, sehingga mengumumkan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Perang antara Austria dan Serbia meluas karena melibatkan sekutu-sekutunya. Serbia mendapatkan bantuan dari Rusia dan Perancis. Jerman memihak Austria dengan menyatakan perang dengan Perancis. Ketika Jerman menerobos Belgia untuk menyerang Perancis, Inggris membantu Belgia dan Perancis dengan menyatakan perang dengan Jerman pada 4 Agustus 1914. Dalam jangka waktu seminggu, 5 negara besar terlibat ke dalam kancah perang Austria-Serbia, maka terjadilah perang besar-besaran. Perang Dunia Pertama ini terbagi ke dalam 2 blok yang berseteru, yaitu blok serikat atau sekutu, atau Allied, dan blok sentral atau Axis. Blok serikat terdiri dari negara-negara yang tergabung dalam Triple Entente, sedangkan blok sentral terisi dari negara-negara yang tergabung dalam Triple Alliance. Peperangan terjadi di 2 front, yaitu Barat dan Timur. Jerman menghadapi Perancis di front Barat dan Rusia di front Timur. Jerman merencanakan untuk menghancurkan Perancis di front Barat sebelum menghadapi Rusia di Timur. Pada September 1914, Jerman sudah mencapai Sungai Marne dan mengancam Paris. Namun rencana ini gagal karena mendapatkan perlawanan sengit dari Perancis. Selain itu, Jerman harus menghadapi Rusia yang sudah menuju Prusia. Perancis dapat menahan Jerman di Sungai Marne. Inggris tetap dapat menguasai Selat Inggris, serta Rusia tetap dapat bertahan di Prusia. Akhirnya, peperangan yang semula bersifat langsung kilat, kini menjadi peperangan pasif. Pasukan militer kedua belah pihak mengambil posisi masing-masing dalam parit-parit perlindungan yang memanjang sejauh 78 km dari Laut Utara sampai perbatasan Swiss. Sementara perang berjalan lambat, kedua belah pihak berusaha memperkuat dirinya di luar Eropa dengan memperluas daerah jajahannya. Inggris dan Prancis menyerang daerah jajahan Jerman di Togoland, Kamerun, dan Afrika Timur. Di Asia Pasifik, Jepang mengambil alih daerah jajahan Jerman di Kepulauan Marshall, Mariana, dan Carolina. Menurut perhitungan kekuatan, angkatan perang Blok Serikat lebih besar 3 kali lipat dari kekuatan Blok Sentral. Keadaan ini mengakibatkan Blok Sentral banyak mengalami kekalahan. Pada 12 Desember 1916, Jerman mengusulkan perdamaian. Usul tersebut diterima oleh pihak Serikat dengan persyaratan yang memberatkan bagi Blok Sentral, yaitu pembebasan Belgia, Serbia, dan Montenegro yang dikuasai Jerman pada tahun 1915,
penarikan tentara Jerman dari Perancis, Rusia, dan Rumania, pembebasan bangsa Italia, Slavia, Rumania, dan Cekoslovakia yang berada di bawah kekuasaan Austria, dan pembebasan bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan Turki, ganti rugi perang dari pihak sentral, dan jaminan yang meyakinkan bahwa perdamaian di Eropa akan dipelihara dengan baik. Dengan persyaratan yang sedemikian berat, pihak sentral pun akhirnya membatalkan usul perdamaian tersebut. Untuk mematahkan blokade Inggris, Jerman pada 31 Januari 1917 melancarkan perang kapal selam tak terbatas. Akibatnya, 5 kapal dagang dan penumpang Amerika Serikat ditenggelamkan Jerman pada Maret 1917, termasuk kapal Lusitania yang sudah lebih dulu ditenggelamkan oleh Jerman pada 7 Mei 1915. Amerika yang semula bersikap netral akhirnya mengumumkan perang terhadap Jerman pada 10 April 1917. Sementara itu, di Rusia terjadi pergolakan dari kaum buruh yang menginginkan perdamaian. Terjadi revolusi buruh yang menggulingkan kekuasaan Kaisar Nicholas II di bawah pimpinan Lenin dari kaum Bolshevik. Salah satu langkah dari pemerintahan kaum Bolshevik ini adalah menarik diri dari Perang Dunia Pertama dengan melakukan perjanjian Brest-Litovsk pada tahun 1918. Hal ini sangat menguntungkan blok sentral. Sejak pasukan Amerika Serikat mengalir ke benua Eropa, blok Serikat mampu memukul mundur pasukan blok sentral. Akibatnya, pada September 1918, Bulgaria mengajukan damai, dan satu persatu negara yang tergabung dalam blok sentral mengalami kekalahan. Pasukan Serikat menduduki Masedonia dan Serbia. Inggris berhasil menduduki Yerusalem. Bersama-sama pasukan Arab, Inggris di bawah Jenderal Allenby berhasil mendesak Turki dan berhasil merebut benteng-benteng pertahanan dari Baghdad sampai Aleppo. Turki tidak lagi menahan serangan-serangan Serikat. Akhirnya, Turki harus menandatangani perjanjian Sevres pada tahun 1920. Sementara itu, bangsa-bangsa Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, dan Slavia membebaskan diri dan membentuk negara merdeka setelah Kekaisaran Austria-Hongaria runtuh. Pasukan Jerman bertahan mati-matian sambil mundur menahan gempuran sekutu. Semangat pasukan Jerman mulai rontok dan rakyat Jerman mengalami kelaparan. Sementara itu, di dalam negeri Jerman sendiri terjadi pemberontakan rakyat. Gerakan orang-orang komunis di Munich dapat menggulingkan Kekaisaran Wilhelm II, sehingga terbentuklah negara republik. Akhirnya, Jerman pada 11 November 1918 menandatangani perjanjian gencatan senjata menurut syarat-syarat yang ditentukan pihak Serikat. Perang Dunia Pertama berakhir setelah Jerman menandatangani perjanjian Versailles pada tanggal 28 Juni 1919. Pemirsa, dari peperangan demi peperangan yang berlangsung di dunia ini, ternyata tidak satu negara pun yang diuntungkan. Semua negara, bahkan dunia, mengalami kerugian. Meskipun secara teknologi, peralatan tempur dan perang semakin canggih dan mengerikan. Saya Endro dari Barata Online City Loving and Living mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa masukan dan sarannya melalui komentar. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.